Di video ini saya akan mereview mesin Autoprami, sebutnya gitu bukannya, Autoprami JC8500. Kenapa saya mau nge-review ini? Soalnya ini mesin terakhir banyak komplainan foamless pada encer. Ini juga nggak tahu kenapa. Returnnya sampai 2 atau 3 gitu. Ini mesin yang ngaco, foamless yang ngaco, atau kenapa nih? Saya jadi penasaran gitu. Makanya saya review gitu. Ini lihat speknya di sini ya. Ini juga saya nggak tahu ini speknya bener atau enggak. Bisa lihat di sini nih. Ini bukan yang ini, kebalik, yang ini. Nah, tekanan maksimal 90 bar. Mungkin benar, mungkin tidak. Ini 7 liter per menit. Mungkin nggak jauh dari sini. 700 watt juga mungkin nggak jauh dari sini. Terus yang menarik dari mesin ini adalah ini nih. Kan jet cleaner Benz itu pernah sempat ngeluarin versi 8548. Ini ada tulisannya di sini nih. Tuh, made by Benz Works itu. Ini apa hubungannya, relasinya sama Benz ini saya nggak tahu nih. Kalau teman-teman lebih paham mungkin bisa kasih tahu ke saya gitu. Ini relasinya sama mesin Benz apa gitu. Apa dia bikin second brand namanya Autoprami khusus jet cleaner. Soalnya setahu saya Benz ini seperti merek HL lah. Banyak ngeluarin kayak tools gitu. Terus apalagi yang perlu diperhatiin ya. Dusnya sih bagus ini, sama desainnya juga kayaknya si plastik casingnya ini lebih eksklusif lah gitu, nggak kayak terlalu generic. Terus di sini juga ada tulisannya garansi 1 tahun. Yuk kita buka ya. Ini kartu garansi, ada stempel dealer, buku manual, selang hisap rata-rata sama nih, foamless bawaan, aksesoris, saringannya minimalis banget nih, kecil banget. Selang, oke, kebayang nih. Ini nih gunnya hampang. Mesinnya ada satu lagi yang ketinggalan, ada extension nih. Lagi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada, kosong. Ini kartu garansinya. Ini kartu garansinya standar untuk mesin-mesin tools nih. Ini kayak begini nih rata-rata. Dealer, tanggal sama dia ditulisin lagi tanggal pembelian. Udah lama juga ya. Agustus. Nge-reviewnya baru sekarang. Ini persyaratannya biasalah. Terus ini ada service center di mana sih? Service center Bungur Besar, Kemayoran. Detailnya bisa dilihat di sini. Buku manual ini rada tebal nih. Paling niat bikinnya ini kali ini. Sudah bahasa Indonesia semua. Tulisannya agak kecil-kecil, isinya padat. Kalau di buku tulisannya di sini maksimum tekanan supply air 135 bar. Mungkin pas runningnya 30 sampai 90 bar. Ini buku manual yang paling tebal yang pernah saya pegang. Yang berikutnya ini selang sedot seperti biasa. Modelnya gini semua sih. Terus ini aksesorisnya, soalnya berhubungan. Yang ini masuk ke inlet mesin, couplernya di sini. Ini saringannya segede gini doang. Terus ini udah bisa dibuka. Kawat ram ini bukan plastik loh ya, jadi rada awet walaupun dia kecil dan ringan banget. Ini udah kayak pelampung buat mancing ya. Segede gini doang, tinggal dipasang.
nggak usah dipanasin dulu, tinggal ditekan doang. Selangnya saya mau mastiin lagi, ini setengah in satu bukan. Biasanya yang udah selalu setengah in. 11,5, pembulatan aja 12 mili berarti setengah in, udah betul. Terus ketebalan 1,5 mili, 1,5, sebentar miring, 1,5. Terus panjangnya kita cek coba, 1, wah dikorupsi dia, 2 meter nggak nyampe, 1,8 ya, bukan 2. Ini selang si outlet mesin, selang mesin lah saya sebut. Kita lihat ada tulisannya apa. Tulisannya jelas bener, kontras banget. Ini bisa lihat di sini. Maksimum 160 bar, maksimum 60 derajat, selang air dingin, selang kaku banget, selang PVC. Ini selang sangat umum buat dipakai di mesin-mesin di bawah sejutaan. Ini tuh kaku banget nih. Aduh, ya beginilah kalau selang murah, kaku. Terus begitu ngelipetnya juga kayak gini. Selang-selang murah ya kayak begini. Terus nih ke ujungnya, saya buka sedikit, sambungannya seperti itu, warna putih aluminium 100% pasti. Terus ukurannya kita ngeceknya kayak ini biar cepet. 14,7 berarti 15, inner diameter 15. Kalau pakai coupler yang 15 yang ini nih, M22 15. Masukin tengahnya, sialnya gede, masukkan. Masuknya rapi, oke. Rapi, oke. Cuma bahannya saya nggak suka. Kalau bahannya aluminium sebaiknya punya coupler kayak gini. Ini yang kerasnya, ini yang lembeknya. Jadi yang sering dipakai yang ininya ya, jauh lebih awet. Kita rapihin dulu, nggak enak lihatnya. Yang bagian sini kalau udah modelnya kayak gini udah pasti M14. Ada beberapa mesin yang masih pakai gituan. Ini kenapa masih pakai gini? Padahal mesinnya udah keren-keren. Ini kalau mau dipermudah pakai coupler lagi, pakai yang kayak gini nih. Ininya M14, tinggal pasang aja sekali. Jangan lupa pakai seal tape, tebalan dikit lah. Tuh kayak gitu. Ini M14 ya. Soalnya di bawah gannya kayak gitu tuh. M14. Gannya seperti ini. Terus terang ini gannya menurut saya gan yang sangat ringan. Kuncian supaya nggak gampang dimainin sama anak-anak. Terus ini M14, ini bahannya udah pasti aluminium. Bagian sini kayak gini, ini ada tulisannya, cetakannya Autoprami. Di sini tulisannya 10 liter per menit, max 20 MPa megapascal, maksimum 60 derajat. Terus ini depannya variable nozzle, bisa diputar. Masih baru nih, keset nih, masih keras. Terus diputar ini smooth, nggak ada setraknya. Diputar bisa diputar pelan-pelan. Terus apakah dia bisa muter?
nggak bisa. Berarti dia posisi fixnya, ini posisi fixnya lurus, berarti apa? Vertikal. Ini nggak bisa diputar, udah nggak bisa diputar lagi, tapi vertikal. Ini lebih wajar nih daripada yang QL 2500. Kalau QL itu horizontal, ini vertikal. Soalnya kebanyakan lebih butuh vertikal. Terus cara bukanya, oke. Di dalamnya seperti ini, kelihatan banget plastiknya tuh tipis-tipis. Terus ini extensionnya kayak gini, ini extension nih. Jadi ya, yang variable nozzle ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Ini bentuknya sama. Ada mesin Crisbo ini yang di sininya sama di sini lain. Ini kalau ini sama. Saya penasaran ini dalamnya kayak apa sih, kenapa ringan banget. Waduh, surprise, pantes. Buset bang, itu amat sih. Ini apa sih? Plastik. Bener aja. Pantes ringan. Ini sih modelnya standar nih, cuma saya surprise ini bahannya. Ini jelas aluminium casting atau besi babet, kayaknya aluminium deh. Terlalu ringan soalnya. Buka ya belakangnya. Ini posisi stop buat nyetopin airnya, ini ada di sini nih. Pelan-pelan, takut pecah. Sama dia dilem nggak sih? Saya takutnya dilem. Mestinya sih jangan dilem. Kadang-kadang perlu diganti atau disebutnya sekali pakai. Ini kalau dipaksa nanti ini yang retak atau patah. Keras loh. Mestinya ini yang dipegang nih di sini nih. Tapi keras ini. Biasanya nggak sekeras ini. Nggak dapet nggak bisa. Saya takut patah. Ini lem lumuran gini, netes kemana-mana. Ini juga bagian sininya juga plastik lagi. Udah, saya nggak berani buka dalamnya, takut patah. Panjang gan, kita hitung depan ke belakang tanpa extension 31 cm. Panjang extension 30 cm pas. Extensionnya tok. Masang ininya mah enak sih, gampang banget. Belum bisa muter, kurang dalam. Karetnya kegedean nggak nih? Ini lihat di sini nih. Ini ada kurang lebih 1 mili lagi, nggak bisa kurang kedorong. Kadang-kadang karetnya kegedean. Kalau karetnya kegedean ya susah masuknya. Nah, ini baru masuk. Panjang total 54 cm. Pendek bener. Nggak bisa diputer, hanya bisa putar variabel nozzle aja. Dia posisinya tetap masih vertikal. Ini mah karetnya kegedean. Ini karet ini kegedean nih. Kalau karetnya kegedean, mestinya pas. Kalau pas enakeun dan nggak bocor. Kalau kegedean ya masuknya susah, tapi bocor kemungkinan enggak.
tapi ininya susah banget jadinya. Ini foam lensnya taruhnya di sini nih. Kalau kebanyakan orang belum tahu, langsung aja disambung sampai ditekan, nanti cetek, nanti nyetek sendiri ya, tinggal didorong. Ini kalau nggak salah kapasitas 300 mili, pernah ngitung. Terus ini foam lens bawaan mesin mah kalau menurut saya nggak ada yang bagus lah gini. Ini kalau dilihat plong, nggak ada jantungnya foam lens, yaitu wire mesh filter ini nggak ada nih. Oh, jadi plong aja gitu, jadi seakan-akan kayak corong. Ini mesinnya, stiker, terus pinggirnya ada cetakan molding merek nggak ada. Coba kita lihat. Pengatur tekanan, pentok ke kanan, tekanan paling tinggi, ke kiri tekanannya dikecilin. Saklar sudah anti air, bukan manometer, pakai MPa megapascal kayak gini. Bukan bar ya, saya lupa megapascal itu sama dengan berapa bar. Kita nge-google dulu bentar. Ini bisa lihat di sini 1 megapascal itu sama dengan 10 bar. Berarti kalau 10 megapascal di sini sama dengan 100 bar. 100 bar di head pump ya, bukan di ujung gun nih, beda. Terus lihat bodi sampingnya lagi, belah kanan. Kok sama persis, identikal. Terus bagian belakang. Ini lubang udara buat kipas dinamonya. Kelihatan tuh dari kisi-kisi itu ada kipas dinamonya. Terus ini bawahnya seperti ini, plastik semua. Di depan pump, wobble pump. Wobble pump ini selalu ya si 3 piston. Ini otomatisnya ada di sini nih. Kadang ada yang di atas, ini yang ini nih, kotak hitam ini. Ini inlet. Kenapa banyak putih-putih? Inlet 3/4 in. Inlet tidak ada saringan, nggak ada, clear. Apa ini pernah dicoba sama dianya gitu, jadi ada putih-putih kayak endapan air. Ini outlet M22 15, kan lawannya selang. Sama, dia bersih, nggak ada saringan. Dari bahan sama, aluminium di krom. Warnanya bukan warna kayak gini nih. Nih kalau kuningan tuh lebih tua, dia terang. Terus di tengah sini ada stiker termasuk serial numbernya. Panjang kabelnya ini kenapa gini ya, kayak kelelehan sesuatu. Kabel sih seperti kebanyakan mesin-mesin yang lain kayak begini. Ada tulisan apanya enggak? Tulisannya ini aja, PVC insulation, apa ini teh? Diameter kabel atau si ketebalan kabel yang nggak ditulis di sini. Ada yang pakai 250, tapi kalau wattnya kecil sih nggak ada masalah. Terus panjang kabel, startnya dari sini. Satu, dua kurang, jangan-jangan ini di sini nih, berarti 2 meter. 2 meter pas. Kurang lebih berapa? 15.
Ya betul, 2 meter. Pas 2 meter. Kabelnya nggak dikorupsi nih. Tadi selang mesin belum dihitung ya, lupa. Dia tulisannya berapa sih? 5 meter gitu. Banyak banget yang 5 meter, kadang 6. Dari kepala ke kepala 1 2 3 4 5 lebih 5 6 oh lebih tuh 7 lebih sedikit, berarti 7 meter. Di situ di tulisannya masih di dus nggak ada. Selang mesin 7 meter, lumayan nih, rada panjang. Cuma selangnya aja nih bener-bener struggling, kayak mau ngajak ribut. Si diameter selang, kalau nggak salah ini disebutnya biasanya 1/4 in. Ini diameter luar ya. Nah, cuma sih enggak, kecil banget. 9,5 mili. Wih, lewat 8,5. Dua on. No, 2 on kurang. 190 gram. Di segmen video ini kita mau test drive nih si mesin Autoprami JC 8500 ini, performanya seperti apa. Ini sambung-sambung dulu. Ini gan lucu nih. Saya mau cobain lah pokoknya. Ini kebiasaan saya kalau masang kayak gini nggak langsung bareng semuanya ini, tapi intinya dulu, tengahnya dulu. Ini udah mentok nih, hanya kurang lebih ada sisa 2 milian. Nggak apa-apa, tapi ketahuan aja ini kurang presisi. Yang penting mah nggak bocor. Selama ini aplek-aplekan kelihatan ada sisa drat, berarti kurang presisi. Inlet pasang dulu nih, pasang filternya pakai tangan aja. Terus juga bagi yang belum tahu, ini tuh ada karetnya, nggak usah pasang seal tape. Cuma plastik ini tipis, jangan sampai terlalu kuat. Pakai perasaan lah. Kira-kira udah keras, stop dulu. Nanti kalau netes kencengin lagi dikit. Kalau sengaja dari awal dikencengin, truk sekali retak ya sudah ganti. Disebutnya coupler selang taman lah. Beda soalnya. Terus apalagi ya, di dalam sini nggak ada seal, di sini juga nggak ada seal. Jadi walaupun dikencengin, kita cobain ya biar tahu aja. Nggak ada seal. Terus dikencengin nih, kita pakai kunci Inggris, apa yang terjadi kita lihat nanti. Ini saya sebut cara susah dulu. Ini kalau mau cara gampang, coupler nepler, beres masalahnya. Ini supaya pada tahu aja dulu masalahnya ya ini. Sebenarnya besi ke besi ini seperti kompresor angin nih kalau nggak salah. Ada tuh. Kalau dikencengin, begitu dikencengin dia melar. Anginnya nggak keluar juga loh, bisa. Kalau presisi, saya juga nggak tahu ini kalau presisi bisa nggak, kalau dikasih tekanan dia nggak netes sama sekali. Ini saya kencengin ya, saya juga agak khawatir nih kalau dikencengin banget plastiknya, nanti yang truk bunyi aja, udah deh beres. Ganti gan saya pakai perasaan aja. Untuk di awal saya selalu nyalain 2 ampere ya. Kalau jepret ya udah tinggal ganti ke 4. Nggak netes nih, belum nggak keluar. Dikencengin pakai kunci Inggris doang. Belum ada tekanan soalnya belum dijalanin. So far aman, tapi jarak dratnya dong kayak
kayak masang nggak pas. Kita jalanin mesin ya, jangan sampai ngelipet nih kalau jalanin mesin. Siap. Bener aja kayak mesin konslet. 2 ampere turun 4 ampere. Ampere langsung jepret baru-baru jalan. Luar biasa nih. Siap ya. Mangke. Aman. 4 ampere aman selama ini. Kita cobain ya. Saya mau lihat nih bocor nggak. Kalau nggak bocor ya udah, nggak apa-apa. Ya. Aman. Pakai alat doang dikencengin. Tekanan standar lah, nggak gede-gede amat ini mas. Nggak neken ke belakang banget, nggak. Lebih enak kan lihatnya tuh, vertikal daripada begini. Ini masih aman nih, ada tekanan tapi aman. Pakai alat doang. Auto stopnya responsif, otomatisnya cepet. Gede-gede amat udah 900 kurang. Ini sih inletnya kan nyakslak nih, netes lah gitu ya. Tapi netesnya bukan di pump kan, bukan di sini kan. Nah ini diputar aja, dikencengin sedikit ya. Dikit banget. Dah, segitu doang, berapa mili. Udah ada pasti 5. Kita 5-in dulu. Kelebihan. Lima. Wah, luar biasa. Bener. 7. Ini surprising nih mesin, performanya luar biasa. 6, 7, 725, 7,2. Hebat. 900 watt kurang menghasilkan 7 liter. Yang menjadi pertanyaan, tekanannya berapa? 7,2 dikali 60, 432 liter per menit. Saya mau cari tahu dia pakai variabel nozzle original sama dengan diameternya berapa. Jadi sebelumnya saya mau ngecek dulu dia tekanan si di ujung gan ini sama dengan tekanan airnya berapa. Caranya saya mau pasang si manometer, ada posisinya di sini nih. Ntar ke kanan, truk buka ke sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini harus pakai 2 kunci Inggris nih. Mesinnya ada satunya lagi buat megang bawahnya, pangkalnya. Saya cari dulu. Kalian harus bawa kunci pas, pakai kunci pas aja, dan kunci Inggris. Udah fix soalnya nggak ganti-ganti. Ini kesini
Ini ke sini. Mesin belum jalan 30 nih berarti. Kita cobain jalanin. Ya, boro-boro 40. 36. Kayak yang kenceng, tapi di sini 36 doang. Satunya lagi yang di situ, jangan di situ. 220, 230 lebih nih. 235 kalau nggak 237. Tadi kan udah tahu yang di sini jadi 36 kalau nggak 37. Si variabel nozzle ini saya mau cari persamaannya apa, tapi sebelumnya si ini di extensionnya ganti dulu. Kita ganti supaya bisa pakai variabel nozzle. Pakai ginian. Ini sambungannya sambungan grease bowl disebutnya. Saya sebut ini adapter. Semua juga kalau kayak gini saya sebut adapter. Nggak tahu istilah resminya. Ini kasih lihat yang ini namanya. Berhubung saya juga buta, ya udahlah, ambil kira-kira aja 025. Bener atau nggak tahu, kita cobain aja. Ini jadi sebelum saya pakai spray nozzle ini dipasang adapter dulu. Tadi saya pasang di sini tapi nyangkut terus. Akhirnya pasang extension, nah baru pasang di sini. Jadi ini di sini, ini penggantinya. Baru enakin. Oh, pasangnya baru aja pasang. Baterainya nyala dari tadi kawan. Semoga tebak. 25 derajat 025. Kita coba dulu. Wah, luar biasa. 60 bar di sini, tapi di mesinnya kayaknya merah deh. Mentok. Aduh. Nah, ini cetek-cetekan nih, terlalu kecil. Udah ngaco udah. 60 bar nggak mungkin banget, saya ganti 030. Pakai yang hijau aja biasa. Biar sama semua. 030 ya. What's going on? 56, 55 ya. Ini ada yang ngaco nih juga nih. Ini kayak apa masa kalau dia putus, kalau dia retak di dalam mesinnya bocor nih, tapi nggak ada yang bocor. 57, 56. Tapi mati lagi deh. Nggak boleh kayaknya, terlalu kenceng tekanannya. Berikutnya 035. Tadi 55 bar, masih terlalu tinggi, dia batuk-batuk. Tahu nih mulai stabil nggak? 035. Masih nggak mau. Masih terlalu tinggi kayaknya. 52. Jadi kayaknya diameternya masih terlalu kecil kalau pakai 035. Soalnya kalau jalan tanpa spray nozzle nggak ada masalah nih, nggak batuk-batuk dia. Pakai 035 dia batuk-batuk. 52 bener nggak? Ya. Sampai akhirnya dia batuk-batuk. Nggak bisa. 40 langsung 37 ya. Kalau iya rada anehnya 35 balikin 040. 040. Masih bukan.
0,45. 0,45. Ini mesin pertama nih yang ngelewatin 0,40. Wah bener, luar biasa. 0,45 masih batuk-batuk lagi. Ini kayaknya bukan ini deh, gan nih kayaknya nih. Ini gannya bener-bener ditekan, digenggam kayak di on tuh dibejek gitu. Supaya dia nggak batuk-batuk loh. Bener 40. Kayaknya ini paling mendekati. Kita lihat di manometernya coba. Oh enggak, masih lebih. Masih lebih dikit. Oh dia kalau kelewatin merah nggak mau. Ini 0,45, 40 bar, disangka saya udah benar. Tapi di manometernya ini perbatasan antara kuning dan merah. Begitu merah, mesinnya cetak-cetak kendat-kendetan kan. Terus saya terakhir deh ke 0,50 kayaknya yang ini. Dalam sejarah ini mesin kecil 0,50. Ini juga nggak nyangka. 0,50. 35 beda 2 atau 3 bar dari aslinya. Mesinnya jadi normal. Kita lihat manometernya. Oh bener. Bener ya? Kaget gua. 50. Jalan normal. Jauhan. Ini mesin ceritanya di dusnya tulisannya low noise ya, kita tes. Jaraknya selalu 2 meter, sama disamain sama mesin-mesin yang udah 2 meter ya. Lagi taruh sini 2 meter. Jaraknya saya ada ke jarak mesin aja. Kenceng bener. Dapat 79? Wah beneran. Airnya kayaknya banyak sih, jadi didorongnya seakan-akan banyak gitu Mi. Cuma ini gannya bener-bener asli, ngeselin bisa. Pasang dulu selangnya. Kita mau ngetes dia kalau nyedot seberapa cepat. Ini langsung di sini. Ini di sini. Kualitas ininya amazing. Tinggal pasang. Nah, jaraknya nyampe nya nih. Oh, pas-pasan. Jangan sampai ngambang nih, ini milik pelampung soalnya. Udah oke. Kita hitung ya, dia bisa menciptakan rekor nggak? Ini udah mesin udah rekor 2 kali nih. Waktu yang dicari 15 detik, 20 detik sebulan. Jalani mesin dulu. Nah, harus dinyalain dulu ya, biasa ini tuasnya di onin gitu. 1, 2. Naik kelihatan. Wah, luar biasa. Apa selangnya pendek ya? 12, 13, 14, 15 lo bener. Selangnya pendek nih, licik. Ini selangnya pendek nih, licik nih. Jadi dia hemat. Cepet lo naik ya, beneran. 15 detik. Pas mulai mau ngeberbet nih 14. Wah, kemarin 18. Tapi dia motong selang 2,5. Enggak, potong selang setengah meter.
Ah ya sama aja hitungnya. Tahu nih. Cek tekanan ya. Ini kalau sumber airnya dari ember, ngisep sendiri kan. Ukur tekanannya sama atau enggak nih. Kurang lebih sama ya. 36 sampai 37 bisa dikatakan sama. Tuh. Jadi sumber air mau dari keran atau disedot sama aja. Tes foam lens. Teman-teman, jadi saya mau nyobain pakai Epic Foam Lens ke mesin Autoprami. Gannya masih ori ya, jadi pakai sambungannya kayak gini tuh. Ini kayak gini, pasang sini, pasang di sini. Yang saya takutin hanya satu doang sih. Epic Foam Lens itu bawaannya orifice-nya 025. Sedangkan 025 ke mesin Autoprami detan-detan kan. Bener nggak? Kalau benar berarti orifice dalamnya harus diganti. Teman-teman yang belum tahu orifice ada di mana, ada di sini nih. Itu yang kayak tanda miring kayak buat obeng mien itu orifice tuh. Jadi air besar dipempetin ke situ, dikecilin. Ini bukan bicara masalah busanya bisa jadi atau enggak dulu, ini mah yang penting lancar dulu kan, dan detan. Kalau yang versi kalau nggak quick connect gitu tapi jadi kan udah dikunci ya. Ini posisi ini tuh harus dibenerin supaya enak kan kalau diputerin terus kan kunci kan, tapi nanti pas dikunci teh posisi botolnya miring buka ya, betul, rubah lagi. Tes jalan dulu. Capek. Bocor, beda besar orifice. Tebal mah betebal, ganjir. Berarti si sealnya ini kurang gede, seal ini kurang gede. Seal ini kurang besar. Tadi kan dicobain ini di bagian sini bocor banget kan. Udah pasti ini seal bocor. Mungkin seal bawaannya kurang gede. Kadang-kadang saya suka ngakalin ngambil variabel nozzle. Kan ada karetnya juga nih. Yang di sini pindah ke sini. Saya ambil aja pakai ginian. Kalau nggak pakai obeng test pen gitu, yang tipis juga boleh. Nggak boleh ukuran segini berarti. Semoga nggak bocor, ini juga namanya nyobain. Ini kelihatan tuh lebih gede yang kanan lebih gendut. Ini yang kanan nih lebih gendut nih. Ini yang aslinya, ini yang kanan lebih gendut. Nah. Semoga nggak bocor. Ini posisi karet seal udah diganti ya. Sama rada datan-datan, coba lihat di tekanan situ berapa. Oh iya. Teman-teman, ini kan percobaan awal sebelumnya saya pakai yang adapter ini kan, karetnya saya ambil pindahin ke sini. Semoga ini yang ukuran lebih gede jadi nggak bocor. Kita nyobain bocor atau enggaknya dulu ya. Masih ada yang nggak bener nih. Coba bocornya di mana sih? Oh, berarti bocornya di sini bukan di dalam sini. Kenapa begitu ya? Ngaco nih. Kasih lihat nih bocornya di sini sebenarnya. Bocornya di situ ternyata. Nih.
Berhubung adapter yang Chris Bow saya itu ngaco, jadi saya pakai yang quick release aja, yang pasti aman sama yang tadi. Kalau ndet-ndetan nanti kita ada caranya. Gua ndet-ndetan loh. Oh, ndet-ndetan. Tebal sih, cuma kayaknya masalah mesinnya. Oh iya. Di sini lagi mulai ngaco nih. Wah, jangan ngomong retak. Kelihatan nih. Baru sekali pakai ini udah. Wah, ini gan banyak drama nih. Gawat. Ini foam lensnya pakai orifice bawaannya 0,25 sama dengan 1 mili. Kita mau lihat di manometer sama dengan jarumnya ke angka berapa tuh. Terlalu tinggi berarti, terlalu kecil. Ini orifice-nya harus diganti sama yang lebih gede. Pakai obeng yang rada gede ininya, jangan obeng test pen ya. Hanya dibuka tek gitu doang. Segede gini doang. Ini yang perlu diganti. Orifice. Ini punya library-nya. 025, 020, 035. Mana? Kita harus pakai yang gede sekalian nih, 125. Di sini nggak ada lagi. Di sini ada 035 doang, kita cobain. Nol 35 1,15. Ini angkanya harus balik lagi sama kayak aslinya, baru jalan normal. Dia mesinnya karakternya gitu, ndet-ndetan kalau nggak ori. Kencenginnya pakai perasaan aja, hanya tek dah. Kita lihat. Kalau salah berarti saya harus nyobain cari lagi ukuran yang lain. Masih kegedean. Teman-teman, tadi saya pakai 035. Ini 035 ini kalau saya pernah ngetes angkanya di 63 bar. Kita harus rendahin nih angkanya. Rendahin banget. Saya cari dulu ya. 45, 40, 36, 49, 47. Kita cobain yang 49 dulu. 49 ini saya nggak tahu sama dengan berapa. Saya punya 125 tapi barangnya lagi nggak di sini. Ini menghasilkan 49 bar, kita cobain. Masih bisa jalan tanpa ada tentan nggak? Mesin punya masalah sendiri, rada nggak normal, bukan nggak normal sih, nggak biasa lah. Mesinnya di 040 itu rada umum kemana-mana, ini nggak umum masalahnya. Tapi kalau kayak gini jadi ketahuan nih ada masalah baru. Yuk mulai. Masih bukan 49 mendet-mendetan. Ini yang punya saya yang terakhir 36, tulisannya 36 bar doang. Ini kalau diperhatiin lubangnya udah kelihatan besar nih, udah kelihatan besar.
Nggak habis nih samponya buat dicoba-coba doang. Udah berapa mas? Tinggal segitu. Tadinya 2/3. Orifice 36 bar. Wah, baru normal. Hampir normal. Hampir normal. Dikit lagi berarti. Ini ya 36 bar deh. Orifice saya nggak tahu nomor berapa. Mulai encer malahan. Rasa tebal semestinya. Teman-teman, jadi saya cobain pakai gun ini ya, saya rubah pakai gun yang lebih bagusan supaya stop-stopnya lebih mantep lah gitu. Tapi di sini nggak dirubah sama sekali. Terakhir tuh tadi pakai Orifice yang 36 bar aja udah paling besar punya saya gitu. Udah nggak ada lagi nih. Kalau tetap masih stuck cetek kayak tadi, saya udah ada. Saya harus cari Orifice yang lebih gede lagi. Perbatasan ini namanya. Tapi memang rada encer, nggak kayak biasanya walaupun cukup kental. Kelihatannya tebal tapi sebenarnya enggak. Ini lebih encer dari biasanya. Tadi saya udah nyobain pakai Epic Foam Lens, bisa pakai nih Orifice saya yang ini nih. Orifice saya yang menghasilkan 36 bar, entah nomor berapa, bisa jalan, tapi di manometernya perbatasan kan antara jalan dan tidak. Dan juga pakai gun yang ini, gun aftermarket. Terus saya mau nyobain, ini kan dia dapat foam lens bawaan. Ini foam lens bawaan, saya nunjukin aja, sebenarnya saya udah tahu sih. Cuma teman-teman yang belum tahu, ini Orifice bawaan tuh hasilnya seperti itu. Saya nggak ngomong jelek, mungkin beda fungsi aja. Tapi saya nggak entah fungsinya buat apa gitu. Ini harus pakai corong nih, kalau nggak tumpah-tumpah. Kalau saya tumpahin gini doang, tangan saya harus stabil banget. Coba pindahin ke sini. Ini kalau nggak salah 300 ml lah, paling banyak. Sampo yang sama ya, dia mah nggak ada filternya aja. Filternya nggak ada, Orifice-nya nggak ada. Cara pasangnya ini dibuka aja, mangap nih, mangap. Terus tinggal didorong, dicetekin. Cetek, ini mestinya bunyinya cetek. Nah, ini belum cetek nih. Kalau belum cetek, siap-siap kedorong lepas. Itu kan ada karetnya kan. Kurang mantep nih, dia nggak nyetek ini. Terus saya pegangin, ini terlalu gampang lepas. Biasanya ini cetak. Kalau di mesin yang lain ya, saya lupa terakhir kapan nyobain yang ada foam lens bawaan ini. Nyeteknya tepuguh. Dipegangin aja lah. Bentar juga lepas nih. Dia nggak cetek, entah kenapa, mesinnya cetek. Saya pegangin ya. Nih, tadi kan barusan ininya ngebuka kan, si kepingannya jaraknya jauh. Ini saya kecilin ya, biar tahu aja apa bedanya sih. Dikecilin nih, sisa kurang lebih 1 mili lah. Ini nggak nyetek, ini nggak satisfying. Mesti nyetek, enak dengernya. Yap. Mulai. Malahan kemana-mana. Bener deh. Nggak boleh berarti, mestinya digedein. Tah gitu. Bisa nggak lepas? Banyak airnya daripada sabunnya. Teman-teman, menurut saya ini mesin yang paling unik nih selama saya nge-review.
debit airnya besar 7, saya sampai kaget. Terus tekanan sekitar 37 ke 40 itu sebenarnya standar. Terus listriknya 900 juga menurut saya standar. Tapi yang saya amazed itu kenapa diameter bawaannya itu 050, itu nggak umum gitu. Kenapa banyak yang akhirnya ngomong pada encer gitu, soalnya terpaksa nih si diameter harus diperbesar. Begitu diperbesar tekanan ngedrop semua, akibatnya ya foamlessnya kelihatan. Ini tuh saya bisa ngelihat dia lebih encer dari biasanya. Ini pakai sampo Ultrafoam sampo yang bisa dikatakan sampo bagus gitu, mesinnya pekat tebal, tapi kenyataan tidak begitu gitu. Jadi saya bisa simpulin, ini mesin memang punya kelebihannya sendiri, debit air terutama besar, beda sama yang lain, rata-rata 5, 6, ada yang mungkin hanya 4 doang, ini 7 sendiri untuk mesin harga di bawah 1 juta. Tapi untuk menghasilkan foamless ini foamless ini agak aneh, sampai saya juga ngeluarin, saya sebut orifice bank saya dikeluarin semua, sampai satu dapat pun ini masih di manometer di perbatasan antara kuning dan merah gitu. Menurut saya ini rada red flag, tapi saya juga belum tahu ini cara ngakalinnya gimana gitu. Terus yang saya baru tahu, ini tuh gun saya yang ini bisa dikatakan paket ini yang versi lama. Kalau yang sekarang tuh udah pakai ya disebutnya shotgun gitu, dia modelnya nggak kayak gini, lebih bagusan gitu. Dalamnya apa lebih baik, saya juga nggak tahu, belum lihat itu, belum pegang. Tapi nggak tahu lah, nanti ada kesempatan saya beli gunnya doang supaya buat cari tahu aja gitu. Buat sebagai penutup, teman-teman yang mau beli mesin jet cleaner, jangan lupa nonton channel saya. Ini saya juga banyak kaget ya, terus terang. Ini mah apa adanya gitu. Kalau saya nge-review, saya belum bongkar, belum nge-spoil sama sekali, nggak ada gitu.